Minasan. Konnichiwa. Kami dari kelompok 9. Saya Surya Gandasya Putra. Nama saya Muhammad Giyondio Alfiansyah. Saya Dias Monica. Saya Hania. Saya Zulfa Bulan. Saya Zetrila Devi. Kami mau ngapain, Des? Kita akan podcast. Kita akan melakukan podcast yaitu dengan judul Memahami Kelezatan Makanan Tradisional Jepang. Podcast ini dilakukan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Japanese Studies. Yeay. Maksudnya sing terkenal Iya. Pembahasan pertama. Masuk ke pembahasan pertama, Oke. kita ada sejarah dari Maklur. Masuk ke pembahasan pertama, Siap. kita bakal bahas sejarah dari makanan tradisional Jepang. Ternyata ada sejarahnya ya? Loh. Ada dong, Kak. Wow. Sejarah makanan Jepang itu dibagi jadi dibagi jadi 4 zaman. Wow. Banyak banget ya. Yang pertama itu zaman kuno. Zaman kuno itu sebelum abad ke-7 Masehi. Itu nasi itu jadi kayak makanan pokok yang penting gitu loh buat masyarakat Jepang. Nah, di zaman kuno itu pertanian itu berkembang banget gitu. Terus nasi itu juga kayak jadi satu kondimen penting di upacara keagamaan gitu. Terus yang kedua itu zaman pertengahan, itu abad 7 hingga abad 16. Terus dia tuh kayak, kalian ngerti nggak periode Nara sama Heiran? Enggak. Apa itu? Tahu sih itu. Nara. Itu tuh jadi itu tuh budaya dan teknik baru dari Jepang gitu. Nah, di zaman pertengahan itu juga masyarakat Jepang itu kayak dapat budaya baru gitu loh dari Tiongkok gitu. Jadi kayak dipengaruhi gitu ya. Akulturasi? Enggak, bukan ya? Akulturasi? Enggak. Mungkin bisa kayak gitu. Iya. Dan budayanya tuh kayak ada teh, tahu, terus berbagai teknik masaknya itu juga kepengaruh. Oh. Terus yang ketiga itu ada zaman feodal, itu abad 17 sampai abad 19. Itu. Terus selanjutnya itu ada zaman modern, itu abad 20 sampai sekarang. Oh. Tuh. Terus di abad 20 ini juga ada perkembangan sushi dan sashimi yang sering kita makan itu. Yang kemarin Oh. udah makan itu. Iya, dan mungkin yang akan Di mana? sering kalian jumpai di restoran-restoran atau di kafe-kafe. Kamu nggak yang ngajak kalian- aku? Halo. Kamu sibuk mulu. Oke, fine, kita putus. Nah, selain itu di abad 20 tuh kayak mulai muncul kafe-kafe dan street food Jepang gitu loh. Oh. Kamu suka street food apa? Deket rumah sih. Kamu suka street food apa, Z? Aku suka takoyaki, guys. Kamu suka semua sih. Next apa lagi nih, Kak, pembahasannya, Kak? Next ada jenisnya. Jenisnya. Wow. Kamu ya jenis ya? Oh iya, kebetulan aku bagian dari jenis pembahasan jenisnya, ada jenis dari makanan tradisional Jepang gitu. Apa? Apa aja sih, Kak? Aku Yang penasaran. pertama itu ada domburimono. Apa itu? Nah, hidangan Jepang tradisional yang terdiri dari nasi yang Nasi. ditutupi dengan daging ayam. Nasi dengan daging ayam. Ya, daging ayam, telur rebus, Telur rebus. acar, Heeh. sup tahu, daging sapi rebus, dan seringkali udang goreng gitu. Jadi kan notabene dari makanan Jepang itu kan ikan salmon gitu kan. Ikan. Nah, ternyata ada udang, ada daging ayam juga. Tapi di domburimono ini ada 2 variasi juga yang populer. Yang pertama itu tendon namanya. Itu dengan udang goreng yang tadi aku jelasin. Terus yang kedua itu ada katsudon Katsudon itu apa itu? dengan daging babi. Selanjut yang kedua ada okonomiyaki. 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 Ya, okonomiyaki itu sejenis kayak pancake dari Jepang. Nah, pancake dari Jepang yang terdiri dari sayuran, Sayuran, seafood, seafood, daging cincang, daging cincang. dan bumbu khas Jepang. Itu pakai daging apa, Kak? Kemungkinan di Jepang sapi sih. Kan terkenal Terkenal dari dengan- beef iya. teriyaki. Oh, iya, Nah, gitu. Wahyu. Wagyu, bukan wagyu dong. E5 ya. Ya. Wahyu. Nah, yang ketiga ini ada yakitori. Yakitori. Ini banyak ya jenisnya. Jadi Mas, ya- sebutin aja. Yakitori itu mirip dengan sate. Mirip dengan sate. Terdiri dari potongan daging ayam, jantung, hati, dan tulang yang dipanggang. Jadi kayak lebih ke To the bone. jeroan-jeroan gitu. Iya, kejuruan gitu. Kesukaan kamu. Iya, tetelan Dan ya. yakitori ini bisa disebut makanan ringan kalau di Jepang, bukan makanan berat. Terus lanjut. Nah, ini yang mungkin udah famous banget di kalangan kita, yaitu teriyaki. Oh iya. Gitu. Teriyaki. Ya, teriyaki itu saus yang terdiri dari kecap asin,
terus gula pasir. Dan nama teriyaki ini tuh berarti bersinar. Weh. Di dalam bahasa Jepangnya itu Sang surya. bersinar. Bukan Anda. Oh, bukan, gitu bukan, ya, ya. bukan. Dan yang terakhir sushi. Terus ada ramen, tempura, dan yang paling terakhir udon. Yang belum tahu udon itu kayak mie gandum tebal yang biasanya dijadikan dalam kaldu hangat. Kaldu Semacam kayak mie ramen gitu, tapi Iya, mie-nya itu lebih tebal. Lebih tebal. Gitu. Enak banget. Kalau di Indonesia namanya bukan udon. Udin. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan Ah. oleh temen aku. Zep mungkin? Silakan. Jadi guys, aku di sini mau jelasin bahan makanan tradisional yang biasanya dimasukin ke dalam masakan Jepang. Oh, Jadi iya. pertama Bahan ada utama. miso. Nah ya, miso bukan mie bakso ya, semacam Oh. kayak pasta Miso. yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai, terus dikasih garam, terus sama ada koji. Koji itu sendiri tuh kayak apa ya? Kayak beras tapi difermentasi gitu. Tapi biasanya tuh bisa diganti sama barley, gandum dan biji-bijian lainnya. Nah, miso ini itu digunain untuk membuat kaldu, kuah ramen dan udon. Jadi kadang mereka tuh buat marinasi daging setelah ikan itu dimasukin miso juga gitu. Kemudian ada soyu atau kecap asin yang biasa dipakai kita semua sih, merupakan saus khas Jepang. Tapi dalam masakannya perannya itu juga kayak merangkap sebagai bumbu khas gitu loh. Terus Bentar kak, shoyu itu kan yang biasanya ada sama sushi itu kan ya? iya yang kecap asin itu yang makanya tuh dicocol ya. Dicocol. Iya. Kemudian ada su atau cuka beras. Mereka tuh ada dua jenis cuka beras berdasarkan campurannya, yaitu ada yang terbuat dari beras yaitu komesu dan ada yang cuka gandum atau kokumotsusu. Kemudian ada mirin. Nah, kita sebagai muslim kita tidak boleh mengkonsumsi mirin ya teman-teman. Tapi kemarin kayaknya kak Surya makan. Iya kan ya? Mirin. Aku Iya. micin sih. Awalnya pada zaman dahulu itu si mirin ini digunakan untuk minuman beralkohol. Tapi saat ini lebih lazim digunakan sebagai bumbu masakan. Kalau warnanya biasanya tuh emas terang hingga kuning gelap gitu, dan bentuknya mulai cair sampai agak kental. Tuh. Nah kemudian mirin ini ternyata ada 3 variasi berbeda berdasarkan kandungan alkoholnya. Mirin yang persentase alkoholnya tuh tinggi banget, kayak sekitar 1,5% gitu. Nah itu disebut hon. Dan mirin yang kandungan alkoholnya di bawah 1% itu disebut sin. Terus yang kelima nih ada shichimi dan ichimi togarashi. Ya. Betul. Ichimi sanya. Kalau shichimi itu secara makna bahasa itu dirasa merupakan kayak bubuk rempah dari 7 bahan berbeda. Biasanya bahannya tuh bervariasi gitu, kayak ada cabai, biji wijen, lada saso Jepang, biji rami dan biji dan kulit jeruk. Biasanya shichimi ini ada pada hidangan mie seperti udon, soba, suki sobabi atau kanjiru dan beberapa hidangan donburi. Yang keenam yaitu gomasio. Kalian tahu nggak gomasio ini tuh sebenarnya taburan masakan ke Jepang. Jadi kayak goma sendiri tuh punya arti biji wijen, sedangkan sio artinya garam. Jadi kayak biji wijen dipanggang, tahu nggak, dipanggang gitu, terus dicampur sama garam dan digiling kasar. Kemudian ada koso dan sanso. Nah, lada atau dalam bahasa Jepang disebut koso. Yang terbagi ada 2 jenis, yaitu lada hitam dan putih. Karena kenapa Jepang ada lada hitam dan putih? Karena dipengaruhi oleh budaya 8-nya ada yuzu kosu. Yuzu kosu. I don't know how to spell, tapi yuzu kosu. Nah, ini tuh merupakan bumbu tradisional Jepang yang menjadi makanan khas daerah Kyushu. Kayak pasta gitu dengan kombinasi fermentasi kulit yuzu cincang, garam, dan cabai hijau. Pasta ini tuh punya rasa yang agak asam, harum, juga agak pedes. Nah, biasanya tuh pasta itu ditambahin di hot pot gitu, biar anget kalau dingin. Hot banget. Yes. Terus ada katsuobushi. Nah, katsuobushi ini kayak kalau kalian suka takoyaki kayak aku ya, tahu kan? Yang di atasnya Takoyaki. Iya, jadi kayak dia tuh kayak apa ya, ikan cakalang terus diparut jadi kayak flakes gitu. Itu kalau kena angin pun bisa kayak goyang-goyang gitu, tahu kan? Yang terakhir ada konbu. Itu kayak sejenis ganggang laut berwarna hijau gelap dan hitaman. Biasanya tuh kayak
lembaran panjang gitu dan kering. Biasanya ini tuh digunakan sebagai bahan utama membuat kaldu. Selanjutnya ya, teman aku. Mungkin aku bakal jelasin makanan unik dari Jepang ya. Itu ada uni. Uni itu Uni? telur dari bulu babi. Oh. Yang warnanya orange. Iya, orange Iya, itu. iya. Itu biasanya kan ditaruh di sushi, Bulu terus babi ada di betina. daging kayak gitu. Terus ada lagi sanachi itu kayak gurita hidup yang dimakan sama minyak wijen. Jadi kayak Langsung. iya, gitu. langsung kayak dipotong-potong. Itu Iya masih. Dia masih Lagi fresh banget. Iya, fresh Fresh-freshnya. banget gitu langsung. Iya, iya. Kesukaan bulan gak sih? Bulannya suka yang gini-gini. Mungkin kalian pernah nonton di mukbang yang makanan iya, itu iya. ya. Terus ada lagi zangi, telur ayam mentah yang dicampur sama sake dan dimakan sama nasi. Itu Iya. kayak Tapi telurnya telur omega kan? Maksudnya Iya, olah telur iya. yang bukan telur-telur yang kalian beli di toko Iya. itu ya. Beda. Terus yang terakhir itu ada natto yang pernah viral di iya. TikTok. Oh, natto. Yang lengket-lengket. Lengket. Iya, Berlendir gitu. Berlendir terus Berlendir. sukanya bulan juga. Iya. Itu kan fermentasi kedelai yang lengket sama bau itu. Ya itu Oh ya, yang mungkin- terkenal baunya itu. Iya, kan. bau. Katanya tuh enak, iya kan? Kata enak ta? Iya, tapi ada Nah. beberapa mungkin orang Jepang itu udah terbiasa ya makan kayak gitu ya. Oh, terus kita kayak belum cocok belum gitu. cocok sama makanan. Lidah kita belum Mungkin cocok. Mungkin ada mau jelasin etiket atau pengaruhnya Itu, dari mungkin makanan itu? Etiket dulu Etiket. nih. Iya, boleh nih. Ketika dulu nih. Beberapa etiket yang harus kita lakukan ketika makan Jepang adalah mengucapkan terima kasih. Kalian biasa dengar itadakimasu. Itadakimasu. Selamat Gitu. makan. Sama Itadakimasu. gochi sama. Nah, itadakimasu itu kalau bilangnya tuh sebelum makan. Jadi untuk menghormati makanan dan orang yang memasaknya. Lalu selesai makan kita ucapkan gochi sama. Gochi Untuk sama. mengucapkan terima kasih atas makanan yang lezat. Next, menggunakan sumpit yang baik dan benar. Kalian udah bisa belum? Beginner. Oh, masih begitu. Mulu ya. Mulu. Aku suka mulu sih. Masa kalian kan biasanya kalau makan sumpit kan kalau ada yang Makan sumpit. makan sumpit, pakai Ngeri. sumpit, Heeh. makan makanan yang licin gitu kan selalu kalian tancepin tuh sumpitnya. Itu tuh nggak boleh. Nggak boleh, Iya, nggak boleh. nggak boleh. Soalnya kalau setahu aku tuh kayak gitu kayak memperingati orang yang udah mati. Iya, Di menghormati. Jepang pun gitu, di Korea sama di Jepang. Terus kalau habis selesai makan sumpitnya nggak boleh udah ditaruh gitu aja nggak boleh, harus ditaruh di atas Di atas. mangkok yang rapi atau di atas piring yang udah disediain. Oh. Yang ketiga ini menjaga kedamaian dan kerapihan ketika makan. Nah, kalau makan tuh berbicara dengan suara yang pelan, harus jaga kerapihan di sekitar meja makan. Oh makanya tuh kayak restoran di sana tuh kayak senyap-senyap gitu kan Kak. Betul. Kayak sendiri-sendiri gitu nggak sih? Introvert gitu. Yang selanjutnya itu menyelesaikan makanan di mangkuk. Kalian yang suka makannya nggak habis nih nggak boleh nih. Nggak boleh. Harus selesai. Itu menunjukkan penghargaan terhadap makanan dan tidak membuang-buangnya. Oh. Guys. Itu guys. Terus yang paling penting kalau kalian makan sama kolega, sama keluarga, sama teman-teman, Yoi. itu harus menunggu semua makanannya Sajikan. disajikan. Iya nggak boleh Oh, makan nggak boleh duluan gitu. Kamu Zep. nggak boleh nyomot ya guys. Pas udah selesai, pas mau bayar itu nggak boleh diserahkan langsung ke kasirnya. Ini unik nih. Kita nggak boleh ngasih dari tangan langsung ke tangan. Jadi ntar Harus? ada tempatnya gitu, ada Oh. tempat buat Oh. naruh uang tunai Orang atau tua kartu kredit. I see. Kalau biasanya tuh kayak di nampan kecil gitu. Heeh. Itu kan tadi etiket makan umum nih, makan apa aja Iya, harus iya. kayak gitu. Kalau sekarang etiket makan sushi nih Kak. Yang pertama lagi-lagi menggunakan sumpit. Habis itu yang kedua adalah tidak memasukkan sushi terlalu dalam ke dalam kecap. Biar kecapnya tuh tidak mengalahkan rasa sushi. Sushi. Lalu nggak boleh banget mencampur wasabi dengan kecap. Ah ini. Nah, kecuali jika di tempat itu tuh diterima cara kayak gitu. Terus makan sushi dalam satu suapan, jadi nggak boleh digigit dulu tuh. Nanti itu dong kita kayak penuh gitu mulutnya. Emang gitu Kak, biar itu tuh menghormati kalau sushi itu enak banget. Gitu. full Iya, banget. Iya, iya. Terus abis itu Sekali. menggunakan gari sebagai penghilang rasa. Gari apa nih? Dia jahe merah yang diasinkan, disajikan Plot twist. bersama Plot sushi. Jadi dia tuh gunanya untuk penghilang rasa dari sushi sebelumnya ke sushi berikutnya gitu loh. Berarti yang terakhir Pengaruh. Pengaruh. pengaruh masakan Jepang pada dunia ya, dunia kuliner di
bumi ini. Di dunia. Seluruh bumi. Poin pertama, penyebaran masakan Jepang dan adaptasinya di berbagai negara. Jadi karena pengaruh globalisasi dan informasi itu, masakan-masakan Jepang itu Kak berakulturasi dengan budaya-budaya ya negara-negara lain. Jadi misalnya sushi di Eropa nih biasanya ditambah dengan acar, beef, krim keju kayak gitu Kak, menyesuaikan sana. Kalau di Amerika itu biasanya ditambah kayak saus mayo, saus tomat yang pedas. Beda negara, beda variasi juga. Betul sekali. Bahan-bahan untuk membuat makanan-makanan Jepang ini sudah tersebar di pelosok-pelosok dunia Kak. Jadi misal di Indomaret nih, kita mau bikin sushi sudah ada itu rumput laut, terus beras-beras Jepang, onigirinya itu. Jadi mudah gitu loh, bahan-bahannya sudah tersedia di berbagai negara gitu. Banyak restoran Jepang di luar negeri juga Kak. Jadi iya, udah tersebar. Seperti di Indonesia juga kan. Lah ini nanti hubungannya sama poin kedua, sama popularitas masakan Jepang. Jadi Jepang itu tidak hanya membawa makanan yang Sushi, dengan cita rasa yang unik, tapi juga kedalaman kebudayaannya Kak. Nah, keberhasilan restoran Jepang di luar negeri ini didorong karena faktor desain dan atmosfer dari restoran Jepang itu sendiri ya. Jadi kalau kita masuk ke restoran Jepang nih, wah desainnya minimalis, pencahayaannya lembut, bikin nyaman gitu loh, bikin tenang, nyaman. Kayak pakai meja kayu. Homey banget gak sih, otentik banget. Selain itu juga peran koki di Jepang itu sangat penting. Sangat penting sekali. Oh, bahkan sama pisau buat Hah? belah ikan. Iya. Itu ada. Jadi Ada sendiri kan, ada atas jadi koki di Jepang itu sangat skillful, keterampilan dan memberikan dedikasi sangat detail banget. yang tinggi. Open kitchen. Jadi kita bisa melihat itu chefnya motong ikan Secara langsung Secara di depan langsung. kita. Langsung masak. langsung gimana merangkai susinya. Nah ini yang apa dari restoran-restoran lain yang Nggak membuat ada. unik nggak ada. Ini Jepang ini. Khasnya lah ya. Terus Itu aku salah satu budaya. kemarin lihat di YouTube-nya Raditya Dika juga restoran Jepang, cuma eksklusif banget gitu loh. Jadi sembari itu ya mengolah makanan, chefnya juga mempresentasikan. Jadi ikannya ini hanya dijelaskan ikan A hanya satu kali dalam semusim, satu hari Memberi, sekali. Terus ilmu juga lah ya. ini dulu ikan raja. Jepang, restoran Jepang tidak hanya memberikan cita rasa unik, cuma pengalaman juga. servisnya Langsung beli juga. tiket tidak ke Jepang. Langsung beli tiket. Gas. Nah, dari sini kita tuh kita jadi lebih tahu makanan Jepang tuh apa aja, terus gimana behind sebuah makanannya itu, nggak cuma makanan-makanan yang populer, yang common. Ya, yang kayak sushi gitu-gitu Iya, doang gitu. kan. Ternyata banyak banget tuh di belakangnya tuh. Tuh, sekian. Sekian dari kami. Arigato. Arigato Arigato gozaimasu. gozaimasu. Bye.